Semua, kami sekarang ketemu bertiga bersama dengan penyuluh Pak Habibie, kemudian Kepala Departemen Ekonomi FSPP, Pak Kiai Uung dan Pak Adam ya, dari Dinas Pertanian Provinsi, dan saya sendiri Ali Mustafa dari Dewan Pertimbangan FSP Provinsi. Hari ini kita berkunjung terkait dengan diskusi dengan Bapak Gubernur, yaitu berkaitan dengan rencana mau nanam porang. Porang itu tanamannya seperti ini ya. Ini tanaman masa kecil saya ternyata ya. Disebutnya kalau di orang kampung di Serang populernya sebagai tanaman ular. Kenapa? Karena pertama bentuknya nih bersisik ya, belik-belik begini mirip seperti ular. Yang kedua memang karena ini berumbi. Ini umbi udah umur berapa bulan Pak Habibie kalau segini? Kalau segitu kan ini kerawatnya kurang perlakuan. Iya, udah berapa bulan kira-kira? Ini sekitar 6 bulan 7 bulan ini. 6 bulan 7 bulan ada umbinya. Ada umbinya. Nah, prinsip umbi itu sekitar perakarannya ini harus lembab. Makanya anjuran penanamannya kata Pak Habibie harus dibawa tegakan. Maksudnya terlindungi sehingga penguapan itu bisa dicegah dengan perlindungan lembab. Nah, karena lembab ini senangnya oleh ular gitu tuh. Biasanya kalau nggak bersih, ular itu ngelingkarnya di sini, tanah itu. Makanya sebut sebagai tanaman makanan ular kalau mau habitatnya aja. Tapi sekarang alhamdulillah tanaman ini termuliakan karena ada pasarnya. Pasarnya itu luar biasa. Di tingkat petani saja umbinya ini 1 kilo itu dibeli oleh pengepul 12.000 ya. Dalam 1 hektar berapa ton hasilnya Pak Habibie? Kurang lebihnya antara 10 ton 20 ton. 10 ton kali 12.000 lah, 10 ton aja yang paling rendahnya. Kali 12.000 itu sudah berapa? Udah 120 juta. Yang ini aja segini per lokasi hektar. nih. Biayanya berapa kira-kira biaya produksinya dalam 1 hektar ini? Dalam 1 hektar itu kurang lebihnya antara 75 sampai 100 juta. 70 sampai 100 juta Ya. per hektar. Modal kerjanya. Modal semua, Pak. Modal Soalnya semua. mahalnya di bibit, Pak. Bibitnya ya, bibitnya Termasuk berapa modal kenanya? investasi. Bibitnya itu kenanya kalau beli itu sebenarnya sih Iya. sama, Pak. Iya. Antara konsumsi ya, antara yang di ini sama bibit itu sama harganya. Iya. Gitu kan. Itu Itu butuh berapa ton kalau dalam 1 hektar bibitnya? dalam 1 hektar. Soalnya kan yang untuk ini sebenarnya yang segini, Pak, yang Iya. untuk yang untuk bibit nih. Bibit ya. Gitu kan. Tapi segini ya. Iya. Itu udah 6 bulan siap tanam. Udah 6 bulan siap tanam. Iya, itu berapa dapat berapa ton butuh untuk bibitnya itu? Kurang lebihnya antara 8 kintal sampai 1 ton. Nah, seton aja berarti kali tetap 12.000 ya. Ya, tetap 12.000. Untuk 1 hektar ya. Iya. Kali seton 12 juta. Iya. Ditambah dengan pupuk-pupuk Ya, berapa kira-kira? belum ngitung sih, Pak, ke porang itu. Belum ngitung. 12 juta mungkin jatuh per hektar ada sekitar 20 juta. 30% lah. Ya. 30% dari 12 juta. Iya. Atau totalnya kita taksir aja lah sekitar 25 misalnya. 25 juta. Per hektar ada 120 juta ya, masih besar ya. Iya. 100 juta. Si 70%. Makanya ini yang bisa membuat petani-petani kita di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Oh iya, itu bangkit booming, bangkit. Jawa Barat sama Banten belum. Mudah-mudahan setelah kunjungan ini nanti terinspirasi tanam porang karena nanamnya sederhana, hanya dicancep-cancepin aja, yang penting ya disiramin supaya tetap lembab. Yang menarik tadi tumbuhnya itu di waktu tertentu. Jadi tumbuhnya Iya. itu kalau porang itu dia ada ciri khasnya, yaitu pada bulan hanya 11. bulan 11 Hanya bulan 11. November. November. Dalam arti tumbuh itu tumbuh bibit ya. tumbuh tunas. Tumbuh tunas. Tumbuh tunas. Oh gitu. Itu. Luar biasa. Itu Luar ciri biasa. khasnya porang. Gitu. Pantesan muncul zaman kecil itu biasanya musim hujan. Kalau sudah Udah hilang. Oktober, November, Desember muncul. Muncul. Setelah Ya, itu hilang lagi. hilang lagi. Itu Nah, porang. ini ada istilah katak nih di sini nih. bibitnya. Katak. Ini bisa dibibitkan. Jadi bisa kita tanam dari sini juga, dari katak. Katak ini umbi yang ada di atas. Bisa ditanam. Baik, luar biasa. Alhamdulillah hari ini dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten juga kami bersama Departemen Ekonomi dan Litbang termasuk peserta kegiatan melaporkan kepada Pak Gubernur. Alhamdulillah sudah tiba di lokasi Di desa Sangyang, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. dan Serang. Terima kasih kepada Pak Gubernur dan juga kepada Dinas Pertanian yang sudah memfasilitasi kunjungan ini. Semangat Mudah-mudahan- ekonominya sebenarnya bagaimana motivasi pesantren khususnya, Iya. karena kebetulan kita di FSP fokus terhadap pesantren, pekarang-pekarang atau lahan-lahan yang ada di pesantren bisa
berdayakan, walaupun tadi waktunya sudah mulai tahu ya, Iya, di bulan 11. bulan 11. Paling tidak potensi ini alhamdulillah kemarin Pak Gubernur sudah memberikan sampelnya beras porang Orang, luar biasa, 1 kilo 250.000 satu karung beras kita ya. iya, jadi 1 kilogram orang itu sama dengan 1 karung beras Secara beras apa? padi. analisis bisnis mungkin ini ruang bisnis saja Iya. sementara sebelum dikonsumsi. Mudah-mudahan bisa ruang gerak buat para kiai dan para santri. Habibie semangat terus. Yang jelas ini sangat menarik apabila kita tanam di lingkungan pondok pesantren, karena tidak hanya membutuhkan luasan yang besar, luasan yang sempit juga bisa. Pada luasan 10-20 meter bisa kita tanamin, nanti dikonsolidasikan sama FSPP, di-pool oleh kabupaten kota, misalnya di provinsi, tingkat akhir di-pool. Lalu kemudian bisa kita kerjasamakan pemasaran melalui para pengumpul yang besar atau langsung ekspor. Ya, enggak, dari kemarin pembicaraan dengan Dinas Pertanian memang ada rencana lanjutan. Iya. Setelah kita cek lokasi, kemudian mungkin kita bisa prediksi pabrikasinya. Iya. Ya, pabrikasi ini memang juga sementara diolah di Sukabumi itu ada. Sukabumi ya, jadi Juga termasuk ya. di Jawa. Jadi mudah-mudahan rencana yang cukup baik. Laporkan juga Pak Gubernur, insyaallah Dinas Pertanian semangat dan FSPP turun langsung senantiasa membekali, yang penting jiwanya menanamnya harus ada. Iya betul. Walaupun lahan ribuan hektar, Kalau nggak ada jalan menanam, tapi jiwanya tidak mau menanam ya juga tidak akan ada Pak. nah untuk bisa menanam itu makanya aspek ekonomi dan finansial keuangannya tadi penting digambarkan. Nah, itu nanti kita bubuhkan, analisis usahanya kita sampaikan. Iya. Dari mulai nilai investasi, modal kerja sampai kemudian prediksi sama kemudian Keuntungan. ROI-nya bisa kita ambil lah. Oke. BP-nya berapa tahun? Lahan Baik. segini aja nih, ini kan ada yang mau ngeborong 100 juta ini. Iya. Apa lahannya apa orangnya? Orangnya ini. Orangnya. Tahan orang. Apa? Iya. Iya pak. Ini Jadi, enggak pak. Jadi nggak perlu Nggak nanam dikasih lagi. nih, Pak. Iya. Pengennya Jadi sudah nunggu- jadinya aja Tunggu ya. tahun depan dia. Nunggu Memang tahun depan. hamparannya seperti ini bersaing dengan gulma ini, Iya. tapi ternyata hidup juga ya. Hidup Artinya tanamannya nggak rewel, enggak rewel pak. nggak rewel. Jadi di hamparan yang bergulma saja masih bisa hidup. Apalagi kalau di hamparan-hamparan di rumah depan rumahnya para kiai ya. Kalau ini aja ibu-ibu KWT kan ada KWT nih. Dia Iya. nanam di pot-pot pak. KWT Paling apa beberapa KWT? pot. Kelompok wanita tani. Petani. Cuma ada sekitar 20 sampai 30 pot itu pak. Iya, Dapat uang tuh 300 ribuan pak. alhamdulillah. Itu di pot-pot doang loh pak. Pot- Gitu kan. Nah, ini kan menarik. Artinya konsep dari FSPP bahwa setiap jengkal Betul. tanah di pondok pesantren menyimpan emas, nah, dan perak itu bisa terwujud dengan orang ini. Karena pengalaman dari Pak Habibie nih penyuluh, hanya dengan modal pot-pot aja ya masih bisa mendapatkan 1 gram emas Mbak ya. Ya. Insya Allah dapat Pak ya. Kalau kata Pak Gubernur kalau memang sudah serius kita buat pabriknya. Nah, Jadi Oke. mungkin bisa jadi konsumsi alternatif Ya, karena ya. ketahanan pangan ini jangan sampai terjadi terulang orang kelaparan hanya Ya. karena tidak punya beras. betul. Padahal alternatif itu cukup banyak. Jadi ini bagiannya pada diversifikasi pangan bisa. supaya mengajak masyarakat tidak hanya tergantung pada beras yang banyak membuat orang kena diabetes. Ini nol loh. Ini bergerak ke orang yang nol, glukosanya berarti Glukosa nol. nol. Ya Nol. sebenarnya kan begini ya. Kenapa sebenarnya itu kan? Ya maaf nih ya. Iya. Sebenarnya sentra itu dimancak pak. Iya. Kalau porang. Iya. Karena apa? Petani porang itu inisiatifnya tinggi, tinggi, pak. tinggi. Karena apa? Bibit dia ini nggak ada pak. Nah, Ngambilnya dari Gunung Sari pak. Dari sekitar Cinangka pak. oh, Gitu berarti kan. bibitnya bibit alami ya. Bibit alami pak. Lokal ya. Lokal dia Lokal. pak. Gitu. Ini harus kita pelihara. Jadi gitu pak. Jadi mancak tuh sebenarnya banyak pak. Artinya Gitu di kan. Banten ini punya kekayaan dari gitu. sisi genetik ini. Iya. Namanya biodiversity. Nah, itu harus kita lestarikan. Gitu. Baik, saya kira begitu. Terima kasih atas fasilitasi dari Dinas Pertanian Provinsi dan juga Pak Habibie selaku penyuluh di desa ini. Sekali lagi kami atas nama pengurus FSPP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkhusus kepada Bapak Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim, dan juga Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Bapak Muhammad Agus Daud. Demikian, terima kasih. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.